Karena aku pergi pun waktu dulu masih tinggal di rumah, aku pergi pun mereka juga nggak ada yang nyariin gitu loh. Mau pulang ya pulang, enggak ya enggak, kayak gitu mereka nggak nyariin gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk pulang. Oke, perkenalkan nama saya Denny Aditya Bagaswara, nama panggilan Bagas. Usia saya saat ini 25 tahun. Saya asli dari Solo, Jawa Tengah, dan kegiatan saya sehari-hari kerja sebagai seorang course consultant. Dan aku sendiri, aku anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi masa kecil saya sama seperti anak kecil pada umumnya, bermain di rumah seperti itu, bermain dengan anak-anak yang lain seperti itu. Tetapi ada satu hal yang tidak sama dengan keluarga yang lain. Saya dari kecil sudah ditinggal oleh ayah saya, jadi saya tidak mendapatkan sosok dari seorang bapak merasakan itu seperti apa gitu. Dari kecil saya sudah ditinggal oleh ayah saya, ditinggal bekerja. Pada saat itu pernah juga pas SD saya ditanya sama guru saya, nama orang tua siapa, nama bapak ibu siapa, bahkan saya nama bapak saya aja nggak tahu gitu loh. Di situnya karena saking lamanya ditinggal dan nggak pernah mendapatkan sosok kasih sayang dari seorang ayah seperti itu. Pertama yang aku rasain, aku kehilangan sosok seorang ayah, figur panutan di dalam rumah tangga, dalam kepala rumah tangga itu aku nggak mendapatkan itu gitu. Aku kadang juga iri melihat teman-teman aku, mereka punya kayak kehidupan keluarga yang sangat harmonis dengan kedua orang tuanya, sedangkan aku sendiri nggak bisa merasakan itu gitu dari kecil. Karena dari kecil sudah ditinggal bekerja oleh ayah saya, dan saat ini pun aku juga nggak deket banget sama ayah saya gitu. Padahal dia sekarang sudah kembali ke rumah, tapi tidak bisa sedekat orang lain pada umumnya gitu. Pada saat ayah aku balik pulang ke rumah, mereka sempat berantem dan aku melihat kejadian itu, mereka berantem bahkan sampai pukul-pukulan seperti itu. Aku ada trauma juga di dalam situ gitu loh. Ayahku juga bukan orang baik, dia pernah judi, pernah mabuk-mabukan, melakukan hal seperti itu gitu. Itu aku dari usia 6 tahun sampai lulus SMP ya. Aku ditinggal itu. Dan setelah aku lulus SMP, dia kembali ke rumah lagi, kita tinggal bersama lagi, tetapi tidak sedekat orang lain pada umumnya. Kadang aku mau manggil Pah kayak gitu, kayak ngerasa sungkan gitu loh. Untuk situasinya sekarang sudah ini sih, semua berjalan biasa gitu, tidak ada ya, kita nggak ada ini lagi istilahnya dendam akan masa lalu seperti itu, nggak ada. Cuman kayak mungkin nggak bisa sedekat orang lain pada umumnya, keluarga lain pada umumnya gitu. Rumah yang aku harapkan itu di dalam terdapat keluarga yang bisa memeluk, bukan merangkul. Jadi misalnya aku ada masalah atau aku ada cerita sharing kayak gitu, mereka memberikan solusi terhadap masalah dan apresiasi apa yang udah aku dapat gitu loh. Bukan hanya sekedar merangkul saja, jika aku ada masalah mereka cuma tanya, kamu kenapa? Hanya dibiarkan aku menyelesaikan masalahnya sendiri, kayak itu bukan. Aku maunya kita saling sharing, saling tukar cerita, tukar pikiran kayak gitu. Kalau untuk saat ini aku sendiri di rumah itu kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Misalnya lagi kumpul di ruang keluarga kayak gitu, ada orang tua ngedekat kayak gitu, kayak datang aku ngerasa aduh ada apa lagi ya, kayak ada rasa ngeganjal yang nggak enak gitu loh. Aku tuh pengennya kita bisa nyaman semuanya, aku bisa enak plong gitu ngeluapin apa yang aku rasa di dalam diri aku gitu loh. Dan aku juga pengen mereka tahu gitu loh apa yang terjadi di dalam diri aku gitu loh. Tapi aku nggak bisa ngungkapin itu gitu, karena mereka masih denial gitu. Yang jadi dampak sampai saat ini tuh aku jadi lebih emosional. Aku lebih susah kontrol emosi aku, lebih suka kayak nggak peduli sama lingkungan sekitar aku, kadang seperti itu. Aku juga takut jika nanti pada suatu saat aku
punya anak, aku menikah, aku punya anak, aku tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk istri aku, untuk anak-anak aku seperti itu, karena aku tidak mendapatkan hal itu pada saat aku kecil. Aku jadi nggak bisa mengaplikasikan hal tersebut di kehidupan nyatanya aku gitu loh. Jadi kurang percaya diri jatuhnya. Beban pikiran paling ini sih, lebih kayak ke masa depan gitu loh. Karena pada saat itu aku juga pernah lagi ada masalah, aku cerita ke orang tuaku, mereka nggak ada solusi sama sekali, mereka nggak bisa menyelesaikan. Ya sebenarnya itu masalah aku sendiri yang buat gitu loh, tapi aku tahu orang terdekat yang bisa, ini cuman kedua orang tua aku. Tapi even kedua orang tua aku aja mereka nggak bisa ngasih solusi gitu loh. Jadi aku harus menyelesaikan masalah tersebut sendiri dengan cara aku sendiri gitu loh. Karena aku pergi pun waktu dulu masih tinggal di rumah, aku pergi pun mereka juga nggak ada yang nyariin gitu loh. Mau pulang ya pulang, enggak ya enggak, kayak gitu mereka nggak nyariin gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk pulang. Oke, jadi waktu kecil aku sering banget diledekin sama kayak teman-teman sebayaku. Dulu kan pernah ada kayak sinetron Putri yang Tertukar atau apa kayak gitu. Nah, aku sering diledekin kayak gitu. Kamu kayak ini apa? Kamu tertukar, kamu bukan anak orang tua kamu, kayak gitu. Nah, pas gede ini, setelah dewasa ini, ada teman SMA aku, dia punya tante, dan tantenya itu temen sekolahnya ibu aku gitu. Nah, tantenya temen aku itu cerita ke teman SMA aku bahwa aku sama kakak aku tuh berbeda bapak. Nah, dari situ aku sadar kalau memang aku sama kakak aku tuh emang bukan apa namanya, bukan saudara kandung. Nah, ya di situ aku baru sadar kalau aku sama kakakku itu bukan saudara kandung. Karena bener-bener di foto nggak ada mirip-miripnya sama sekali aku dan kakakku gitu. Tapi aku nggak berani tanya ke orang tuaku karena sampai sejauh ini mereka juga masih baik ke aku dan mereka masih adil sama aku. It's okay buat aku gitu. Awalnya kayak kaget, nggak percaya gitu loh, nggak percaya kayak kenapa terjadi di aku gitu loh, kenapa ini semua terjadi di aku gitu loh. Tapi balik lagi gitu kayak di flashback kayak gitu, aku mikir everything happen for a reason gitu loh. Pasti banyak kejadian di dalam semua kehidupan aku ke belakang itu yang mengajarkan agar aku bisa tambah lebih dewasa, lebih bersyukur, lebih menerima keadaan. Seperti itu sih. Sampai di Jakarta, karena aku di rumah nggak nyaman, nggak bisa tinggal di rumah lama-lama, jadi aku memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta dari Solo, Jakarta. Aku bertemu teman-teman baru, bertemu dengan orang baru, dengan karakter dan sifat baru. Aku belajar dari mereka, aku banyak sharing-sharing tentang masalah aku, tentang kerjaan, semuanya gitu. Yang aku cari pertama kenyamanan sih. Aku bisa hidup sendiri dengan mandiri tanpa bantuan orang lain, itu sudah membuat aku nyaman. Sudah cukup aku bisa hidup mandiri ke depan kayak gitu, aku lebih nyaman seperti itu gitu loh. Aku lebih ngerasa nggak bebas, bukannya aku di luar pengen kebebasan, pengen hura-hura seperti itu, enggak. Tapi aku cuman kayak pengen hati aku, di dalam diri aku tuh kayak ngerasa lega gitu loh, ngerasa nyaman gitu. Jadi aku memutuskan untuk pergi dari rumah agar tidak menyusahkan orang di rumah juga gitu loh. Itu salah satu keputusan saya sih, membawa dampak sampai saat ini gitu. Jadi aku masih mencari-cari figur nih, sosok seorang ayah, sosok seorang bapak, panutan kayak gitu tuh seperti apa sih, agar nantinya bisa aku aplikasikan pada kehidupan nyata di aku nantinya, ketika aku nanti sudah beristri atau sudah mempunyai anak, agar aku bisa mengaplikasikan itu gitu. Butuh banget, apalagi aku jauh dari kedua orang tua gitu loh. Aku butuh kayak sharing gitu ke mereka, butuh masukan dari mereka, apalagi mereka kan sudah berpengalaman, mereka jauh lebih tua dari aku, mereka sudah ibaratnya makan asam manis kehidupan
di dunia gitu loh. Aku butuh masukan dari mereka juga gitu. Hal yang aku sesali nggak ada sih, karena yang itu adalah yang sudah berlalu gitu loh. Jadi aku hidup di masa sekarang, ya aku jalani sekarang aja gitu. Nggak ada yang harus disesali semuanya. Ngapain kita menyesali apa yang sudah terjadi, toh itu nggak bakal bisa kembali terulang kembali gitu. Itu jadi sebuah pelajaran aja buat kita menjadi lebih baik. Titik terendah pada saat aku punya masalah tersebut, punya kayak yang aku ceritakan tadi, aku punya masalah benar-benar down sekali. Tapi aku cerita ke orang terdekat, bahkan even orang tua, mereka nggak ngebantu sama sekali. Mereka nggak ngasih solusi, malah membiarkan aku cari solusi itu sendiri gitu loh. Itu benar-benar di titik terendah aku. Dan itu di tahun 2018. Pertama bingung dengan cara gimana aku ngelesain masalah ini sendiri gitu loh. Gimana aku bisa survive dengan keadaan aku, dengan masalah ini sendiri gitu loh. Terus ya takut juga gitu, kepikiran gitu, bahkan sampai susah tidur, susah makan kayak gitu juga. Pernah dulu turun berat badan beberapa kilo gitu loh dengan menghadapi masalah tersebut. Cara keluar tersebut dengan cara aku mandiri sih. Aku cari kayak jalan keluar sendiri, aku cari solusi sendiri, dan aku juga berdoa juga sama Tuhan kayak gitu. Gimana nih cara penyelesaiannya kayak gitu. Hal yang paling aku harapkan, aku bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi manfaat untuk orang banyak di sekitar aku. Untuk ayahku, terima kasih. Berkat kamu aku bisa dari dunia ini, aku bisa belajar banyak akan kehidupan, akan dunia ini. Terima kasih, aku cuma mau bilang terima kasih. Pesannya buat teman-teman yang ada di luar sana semuanya, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, terus bangkit, jangan menyerah gitu loh. Everything happen for a reason. Cari kebahagiaan kalian sendiri, apa yang buat kalian bahagia, apa yang buat kalian senang, just do it, lakuin aja itu.